Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nashwa Dinatu Nasiha dengan NIM 02. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan dari mata kuliah protozoologi yang mengenai pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Yang pertama ada Sporozoa Toxoplasma gondii. Toxoplasmosis ini merupakan salah satu penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Untuk taksonominya tersendiri, subkindomnya itu protozoa, kelasnya sporozoa, subkelasnya Coccidia, jenisnya Toxoplasma, dan spesiesnya Toxoplasma gondii. Parasit ini mungkin berkembang dalam tubuh kucing sebagai hospes definitif yang mengalami siklus hidup seksual yang akan menghasilkan ookista yang dikeluarkan melalui feses dan mencemari lingkungan. Untuk mencegah infeksi Toxoplasma gondii ini, maka kita itu menerapkan pola makan yang higienis dan cara hidup sehat itu merupakan pilihan yang terbaik untuk meminimalkan transmisi Toxoplasma gondii pada manusia. Kemudian morfologi dari tropozoid bisa dilihat di gambar yang berbentuk bulan sabit, anteriornya itu luncing, posteriornya tumpul, ukurannya itu memiliki 2-3 mikron dikali 4-8 mikron. Untuk multiplikasinya itu aseksual, hospesnya perantara, dan memiliki inti satu, besar, dan karison tengah. Selanjutnya morfologi dari ookista yang dibentuk di dalam sel epitel usus halus kucing. Untuk bentuknya tersendiri itu oval yang mengandung 2 sporokista, dan setiap sporokista ini akan mengandung 4 sporozoid. Memiliki ukuran 9-11 dikali 11-14 mikron. Multiplikasinya seksual, hospesnya definitif, dan merupakan stadion infeksi. Selanjutnya ada Plasmodium vivax. Nah, penyakit malaria tertiana itu gejala serangannya itu timbul akan berselang setiap 3 hari berikut. Nah, untuk taksonominya, kerajaan Protista, filumnya Apicomplexa, kelasnya Aconoidacida, ordonya Haemosporida, familia Plasmodida, genusnya Plasmodium, dan spesiesnya Plasmodium vivax. Untuk cara penularannya tersendiri, transfusi darah bisa lewat vektor yang berisi nyamuk Anopheles betina, kemudian bisa melalui eritrosit yang terinfeksi dan gigitan nyamuk Anopheles betina. Kemudian ada epidemiologinya. Epidemiologi ini di daerah endemis yang tinggi di Indonesia. Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Sumatera Utara, dan Provinsi NTT. Untuk morfologinya, pertama ada tropozoid muda. Itu berbentuk cincin, intinya itu berwarna merah, memiliki sitoplasma biru, di dalamnya itu ada vakuolanya. Kemudian plasma di hadapan intinya itu akan menembal. Kemudian ada tropozoid tua, itu berbentuk seperti amoeboid. Sitoplasmanya tampak tetapi tidak beraturan. Kemudian ada sizon muda. Nah, sizon muda ini berbentuk bulat, plasma padat, tidak bervakuola inti, dan ada titik Schuffnernya. Kemudian ada season tua. Nah, season tua ini memiliki ciri seperti intinya itu udah membelah 12-24. Kemudian parasitnya itu akan mengisi penuh di eritrositnya. Kemudian ada gametosit jantan. Nah, gametosit jantan ini berbentuk bulat besar, lebih kecil daripada gametosit yang betina. Kemudian inti besar pucat dan tampak kompak, kemudian letak di sentrisnya. Dan plasma pucat, kelabu merah, ataupun muda. Kemudian yang terakhir ada pigmen malaria terbesar. Selanjutnya ada gametosit betina. Nah, ini tuh berbentuknya tuh bentuk lonjong atau bulat gitu loh. Terus ada mengisi hampir seluruh eritrositnya dan intinya itu kecil dan eksentris, pigmennya berwarna biru, pigmen malarianya itu tersebar. Kemudian ada Plasmodium oval dan malaria. Yang pertama malaria. Nah, malaria ini bisa disebut penyakitnya itu malaria atau malaria kuartana, yaitu demam berulang tiap hari keempat. Untuk distribusi geografiknya itu daerah tropik maupun subtropik, beberapa di daerah cenderung rendah. Untuk patologi dan gejala klinisnya yaitu masa inkubasi 18 hari, kadang sampai 30-40 hari. Untuk serangan demamnya itu lebih teratur dan terjadi pada sore hari.
parasit ini cenderung menghinggapinya itu eritrosit yang lebih tua dan bersifat menaun. Perjalanan penyakitnya itu tidak terlalu berat. Semua stadium parasit aseksual terdapat dalam peredaran darah tepi pada waktu yang bersamaan. Parasitemianya itu tidak tinggi atau bisa disebut 1% saja. Kemudian ada oval. Nama penyakit dari oval ini yaitu malaria oval. Untuk distribusi geografiknya, itu daerah tropik Afrika bagian barat, Pasifik Barat. Di Indonesia, parasit ini ada yang di Pulau Owi sebelah selatan Biak di Irian Jaya dan Pulau Timur. Untuk patologi dan gejala klinisnya yaitu gejala klinis mirip dengan malaria vivax. Serangannya yang terjadi hebat, tetapi untuk penyembuhannya itu sering secara spontan. Nah, mungkin parasit ini tuh sering berada di dalam darah dan mudah ditekan oleh spesies lain yang lebih virulen. Prognosisnya, yaitu malaria oval ini penyakitnya ringan dan bisa sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan apapun itu. Untuk epidemiologinya, oval ini tidak merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena frekuensinya itu sangat rendah dan bisa sembuh dengan sendirinya. Kemudian ada Plasmodium falciparum. Nah, Plasmodium falciparum adalah sporotozoa penyakit malaria tropika atau malaria parasit, salah satu spesies Plasmodium bird ataupun malaria otak yang berakibatkan fatal. Plasmodium falciparum ini yang menyebabkan penyakit malaria pada gejala serangannya timbul berselang pada manusia. Yang pertama ada taksonomi. Nah, taksonomi ini yaitu kerajaannya Chromalveolata, filumnya Apicomplexa, kelasnya Aconoidacida, ordenya Haemosporida, familinya Plasmodiida, genusnya Plasmodium, dan spesiesnya Plasmodium falciparum. Untuk cara penularannya itu kita bisa melalui gigitan nyamuk Anopheles betina, yang kedua ada transplasi organ, yang ketiga ada transfusi darah, yang keempat ada eritrosit terinfeksi, dan yang terakhir itu vektor, yaitu dari nyamuk Anopheles betina. Kemudian selanjutnya ada Balantidium coli, Ciliciata. Balantidium coli ini merupakan protozoa usus terbesar pada manusia yang menyebabkan penyakit Balantiadisis. Balantidium coli ini memiliki dua stadium, yaitu yang pertama ada stadium tropozoit dan yang kedua ada kista, yaitu stadium infeksi. Untuk hospes reservoirnya itu monyet dan babi, kemudian ada infeksi ditularkan melalui jalur fekal oral, yaitu manusia memperoleh infeksi dengan menelan makanan dan air yang terkontaminasi tinja yang mengandung kista Balantidium coli. Lanjutnya ada rhizopoda. Hospesnya itu manusia, penyakit yang disebabnya itu amebiasis, distribusi geografiknya itu amebiasis bersifat komplotlit, terutama di daerah tropik dan iklim sedang. Untuk spesiesnya kita bisa menggunakan feses yang berdiare, lendir, ataupun nanah. Kemudian ada taksonominya. Taksonomi itu ada filumnya itu Sarcomastigopora, subfilumnya itu Sarcodina, terus superkelasnya itu Rhizopoda, kelasnya Laubosea, ordernya Euamobida, genusnya Entamoeba, spesiesnya Hispilitica. Selanjutnya di sini Rhizopoda ini memiliki 6 spesies hidup dalam rongga usus ataupun Rhizopoda intestinal. Yang pertama ada Entamoeba histolica, terus ada Entamoeba coli, kemudian ada Jodamoeba bucli, kemudian ada Dientamoeba fragilis, yang terus selanjutnya ada Endolimax nana, dan yang terakhir ada Entamoeba gingivalis ataupun bisa disebut mulut. Untuk morfologi dari kistanya tersendiri bisa dilihat di dalam gambarnya yang memiliki ciri bentuknya itu morfologinya itu infeksi, kemudian mempunyai dinding kista. Nah, di dalam gambar ini ada dinding kistanya. Kemudian ukurannya itu 10 sampai 20 mikron yang memiliki inti biasanya 1 sampai 4, berkariosom sentral ataupun bisa sentris juga yang dibentuk di rongga usus besar. Untuk morfologi tropozoitnya yaitu berinti 1, kariosom sentris, memiliki motil dan bergerak berkembang. Hidup di jaringan usus besar, hati, paru, otak, kulit, dan vagina. Dan tropozoit ini mengandung eritrosit.
Selanjutnya ada Mastigopora atau Flagellata. Lah, alat geraknya ini yang dinamakan flagel. Reproduksinya itu membelah diri atau binary fission. Terdapat dua stadium, yang pertama ada tropozoid dan kista. Berdasarkan habitatnya, itu memiliki beberapa habitat. Yang pertama ada Hemoflagellata, yang kedua ada Flagellata usus, dan yang ketiga ada Flagella mulut, dan yang terakhir ada Flagella genital. Selanjutnya ada Flagellata darah dan jaringan. Untuk spesiesnya itu ada beberapa spesies. Yang pertama ada Trypanosoma gambiense, yang kedua ada Trypanosoma rhodesiense, dan yang terakhir ada Trypanosoma cruzi. Selanjutnya ada Diptera dari nyamuk. Nah, Diptera ini memiliki taksonomi, kelasnya Insecta, ordonya Diptera, familinya Culicidae, terus ada Anopeleni, Pulicini, dan Tocorintini. Untuk peran medisnya itu Anopelas itu vektor penyakit malaria dan difilariasis. Untuk peran medis Aedes aegypti-nya itu vektor utamanya DHF, filariasis, penyakit chikungunya, penyakit demam kuning. Aedes albopicturnya itu vektornya itu potensial DHF dan filariasis. Untuk Culex itu memiliki vektor filariasis dan penyakit Japanese encephalitis. Kemudian yang terakhir ada peran medis dari Mansoni, yaitu vektor filariasis atau Brugia malai. Selanjutnya ada morfologi dari nyamuk tersebut eh, yang memiliki ukuran 4 sampai 13 mm dan rapuh. Kepalanya itu membulat, ada sepasang mata majemuk. Kemudian sebelah kiri dan kanannya itu ada probansis. Probansisnya itu palpus, makilaris 5 ruas, dan antena. Kemudian ada toraks yang tampak ataupun mesonotum yang diliputi bulu halus berwarna putih, bulu halus yang berwarna putih, berwarna kuning. Khasnya itu masing-masing spesiesnya itu memiliki tersebut. Kemudian pada sayap. Nah, sayap ini yang memiliki panjang, langsing, dan mempunyai vena yang permukaannya ditumbuhi sisik-sisik yang letaknya mengikuti vena. Pinggir sayapnya itu terdapat sederetan rambut. Untuk identifikasinya itu memiliki ada telur, ada pupa, dan ada nyamuk. Untuk telurnya itu ada telur Anopheles. Telur Anopheles ini telur yang mempunyai alat apung dan diletak pada satu persatu di permukaan air. Kemudian ada telur Aedes. Telur Aedes ini telur tanpa alat apung yang menempel pada dinding kontainer ataupun tempatnya itu penampungan air terdapat di atas permukaan air jernih. Kemudian ada telur Culex. Nah, telur Culex ini telur yang tersusun seperti rakit di atas permukaan air keruh. Kalau telur Mansoninya itu telur yang disusun bergerombol, salah satu ujungnya itu memusat pada satu titik, sedangkan ujung yang lain itu meruncing. Terus kalau telur Mansoni ini melekat pada daun yang eh, tanamannya air yang mengapung. Kemudian dari larva. Nah, larva ini ada larva Anopheles, larva Aedes, dan larva Anopheles, dan yang terakhir adalah larva Aedes aegypti. Larva Anopheles ini larva yang tidak bersifon, tetapi punya sepasang lubang spirakel pada segmen abdomen ke-8. Di bagian dorsal abdomennya itu tersusun lempeng dari keritin dan terdapat sikat ataupun bulu palmata pada samping kiri dan kanan segmen abdomennya. Kemudian dari larva Anopheles ini sewaktu istirahat sejajar dengan permukaan air. Selanjutnya ada larva Aedes. Nah, larva Aedes ini larva yang mempunyai sifon ataupun trompet pada segmen berabdomen 8. Kemudian sewaktu istirahat sifonnya itu membentuk sudut yang dipermakan air jernih, sifon dengan satu berkas lembut rambut di seberangan distal pecten. Dan di sini ada larva Aedes aegypti. Sisir pada ruas ke-8 abdomen itu mempunyai gigi-gigi yang bergerigi ataupun duri lateral. Kemudian yang terakhir ada pupa. Nah, pupa ini ada pupa Anopheles, pupa Aedes, Apachula, dan Mansoni. Kemudian ada ordo dari ordos
Sipnopa Sipnotaptera. Sipnotaptera ini adalah serangan lateral yang bersayap, bermata tunggal, memiliki metamorfosis sempurna dan mempunyai mulut yang untuk menusuk dan menghisap. Untuk genusnya tersendiri yaitu Chenophylla Cheopis, yaitu pinjal tikus, ada Pulex irritans ataupun pinjal manusia, Ctenocephalides canis itu pinjal anjing, dan yang terakhir ada Ctenocephalides felis, itu pinjal kucing. Terus untuk morfologinya tersendiri yaitu, di dalam tubuh ini berbentuk pipih dengan ukuran 1,5 sampai 4 mm dan tidak memiliki sayap. Untuk mulutnya tersendiri di sini tersembunyi ataupun menusuk dan menghisap. Untuk kakinya itu panjang dan kuat untuk meloncatnya, abdomennya terdapat 10 sampai 12 segmen. Kalau yang betinanya itu segmennya ke-8 atau ke-9 ada spematikanya, kalau jantan segmennya ke-5 atau ke-6 ada klaspernya. Untuk genal comsnya itu di atas mulut, pronatal atau thoracal comsnya itu di segmen 1 toraks. Kemudian ada Crustacea. Copepoda ataupun Cyclops adalah grup krustacea kecil yang dapat ditemui di laut dan hampir di semua habitat air tawar dan mereka itu membentuk sumber terbesar protein di samudera. Untuk perannya tersendiri, dapat ekosistem perairan air laut sangat vital sebagai sumber nutrisi alami bagi berbagai jenis organisme laut dan pengatur kepadatan populasi plankton berbahaya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.